Kalau usaha keras juga yang disampaikan, tidak tidur, orang tidur dia bangun, kalau itu yang disampaikan rakyat sudah paham. Tetapi rakyat sekarang yang inginkan hasil dari usaha keras yang disampaikannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Pada kesempatan yang baik ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, terutama penonton channel YouTube Bustami Narda, kiranya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sahabat BN yang berbahagia, melihat perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 di negeri kita sekarang ini memang makin mengkhawatirkan. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 13 Juli 2021, kita benar-benar dikejutkan oleh rekor penyebaran virus corona yang merupakan tertinggi di negeri ini sejak hampir 2 tahun virus corona ada di negara kita. Bayangkan, 47.899 jiwa penambahan positif virus corona. Dalam 2 hari terakhir, dari sisi angka kematian akibat COVID-19, kita Indonesia mengalami angka kematian tertinggi di dunia, melampaui angka kematian yang terjadi di India dan Brazil. Ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Tentu kita, seluruh bangsa Indonesia, perlu sekarang ini memfokuskan perhatian kepada kondisi ini. Kenapa sampai begini? Pemahaman kita harus sama bahwa kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di dalam hal menangani COVID-19 ini perlu kita bongkar agar bisa kita hilangkan negatif-negatifnya itu. Contoh, ada malah di suatu tempat yang dikuburkannya peti kosong, peti jenazah kosong yang dikuburkan secara protokol kesehatan. Bayangkan, kenapa ini bisa terjadi? Kok peti jenazah yang tidak ada mayatnya, tidak ada jenazahnya, sampai dikuburkan? Kalau kita perhatikan pada acara catatan demokrasi di stasiun televisi TV One Selasa malam, Dr. Eva, Ketua Dokter Indonesia Bersatu, tampak sekali dalam penyampaiannya itu betapa dia sekarang merasakan sulitnya, sakitnya, susahnya menangani pasien di rumah sakit tempat dia punya. Dan dia juga mengeluh, menyampaikan
tolong tutup seluruh pintu masuk dari luar negeri agar tidak masuk virus corona ke negara kita. Tolong. Kalau ada kita mendengar informasi sekarang ini, tenaga kerja asing masuk juga ke negara kita, apapun alasannya, mungkin sulit diterima oleh publik. Apalagi itu ada informasi seorang TKA terpapar corona. Jadi sekarang memang kita berharap benar-benar dari hati kecil kita, benar-benar dari kesadaran kita bersama, bagaimana kita bersama menghadapi ini. Semua kekeliruan, semua kelemahan, semua kekurangan perlu diperbaiki. Jangan ada yang mengatakan bahwa yang dikemukakan itu yang kurang-kurangnya saja. Kita cukup miris. Kenapa kok publik begitu percaya kepada seorang Dr. Luz? Yang kita tahu Dr. Luz itu bukan punya jabatan apa-apa. Dan mohon maaf, bukan pula mungkin dia belum seorang profesor. Tetapi kenapa orang percaya kepadanya? Dan sangat banyak publik yang memberikan perhatian kepada pernyataan-pernyataan Dr. Luz. Ini perlu kita pahami. Sekarang publik sedang mencari tempat, sedang mencari informasi yang bisa dipercayai. Karena kita melihat kesannya sekarang ini, publik atau masyarakat sedang mengalami ketergerusan kepercayaan. Upaya memberikan penjelasan dengan suara keras, dengan mata melotot, mungkin tidak begitu mempan jika dibandingkan dengan upaya memberikan penjelasan dengan tenang, dengan lemah lembut, dengan fakta-fakta yang bisa diterima akal. Saya ingin sampaikan di sini sebuah berita. Tribunnews.com, Indonesia kembali mencatat rekor baru tambahan kasus COVID-19 pada laporan harian Selasa 13 Juli 2021. Dikutip dari covid19.go.id, ada 47.899 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Angka tersebut menjadi rekor tambahan kasus harian tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, total kasus infeksi corona di Indonesia menjadi 2.615.529. DKI Jakarta menyumbang angka tertinggi dengan 12.182 kasus baru. Sementara itu, kasus sembuh secara nasional bertambah menjadi 20.123. Sedangkan totalnya menjadi 2.139.601 kasus. Adapun kasus kematian harian nasional bertambah menjadi 864 jiwa. Sehingga total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sampai hari Selasa kemarin mencapai 68.219 jiwa. Sementara itu total kasus aktif mencapai 407.709 jiwa. Ini berita yang diturunkan Detik News. Tim kubur cepat protokol COVID-19 di Kecamatan
Polan Harjo, Klaten, dikabarkan menguburkan sebuah peti mati kosong. Makam yang terlanjur jadi pun dibongkar lagi karena peti tersebut kosong. Seperti apa ceritanya? Betul ada kejadian itu, penguburan peti kosong. Kejadiannya bermula pada Minggu 11 Juli malam, ungkap Camat Polan Harjo yang sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kecamatan Polan Harjo, Joko Handoyo, kepada Detikcom Senin 12 Juli 2021. Joko menyebut peristiwa itu berawal saat ada kabar warga desa Karanglo berinisial PW meninggal di rumah sakit. Almarhum meninggal di salah satu rumah sakit di kota Solo. Meninggalnya di rumah sakit di Solo Minggu siang. Kita siapkan tim kubur dengan protokol COVID-19 sebagaimana mestinya, lanjut Joko. Joko menyebut prosesi pemakaman pun dimulai pukul 18.30 WIB sampai selesai. Tak diduga, setelah selesai menguburkan peti mati itu di makam Dusun Ngasem, Desa Karanglo, Polan Harjo, pihak tim kubur mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Tengah malam ada pemberitahuan dari rumah sakit jika peti yang dikuburkan kosong. Diketahui kosong saat petugas rumah sakit kaget karena jenazah masih di rumah sakit, tapi petinya sudah dikirim ke Polan Harjo, terang Joko. Setelah mendapatkan kabar tersebut, tim akhirnya membongkar makam pada Senin 12 Juli pagi tadi. Saat dibongkar peti mati itu memang benar-benar kosong. Senin pagi kita bongkar dan benar peti kosong. Setelah itu peti yang asli berisi jenazah dari rumah sakit kita makamkan dan selesai sekitar pukul 12 WIB tadi, terang Joko. Joko mengungkapkan kekeliruan itu terjadi karena jenazah dibawa saat pergantian shift petugas di rumah sakit. Petugas yang baru masuk tidak mengetahui jika jenazah almarhum masih di rumah sakit. Ternyata penyebabnya karena ada pergantian shift tugas di rumah sakit. Tapi semua sudah selesai dan jenazah warga yang asli sudah dibawa pulang dan dimakamkan, pungkas Joko. Sementara itu, dari data Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Klaten melalui Koordinator Penanganan Kesehatan Cahyono, kasus baru corona di Klaten per hari ini 12 Juli bertambah menjadi 474. Kemudian kasus sembuh bertambah menjadi 587 kasus dan meninggal 68 kasus. Hari ini kasus aktif terkonfirmasi di Kabupaten Klaten bertambah 474 kasus yang terdiri dari rapid antigen 447 kasus dan PCR 27 kasus. Juga ada 587 pasien dinyatakan sembuh dan 68 pasien meninggal dunia, kata Cahyono secara terpisah. Cahyono menyebut dari 68 pasien meninggal itu, 12 kasus diantaranya telah menjalani perawatan. Dengan tambahan kasus tersebut, jumlah kumulatif kasus corona di Klaten sebanyak 21.107 kasus. Dengan demikian, jumlah kumulatif COVID-19 di Klaten menjadi 21.107 kasus. Dari jumlah tersebut, 5.517 menjalani perawatan atau isolasi mandiri, 14.302 sembuh, dan 1.238 meninggal dunia imbuhnya. Inilah yang terjadi. Memang kalau kita perhatikan di saat-saat kondisi sekarang ini, memang petugas telah lelah mungkin, tetapi bagi masyarakat tentu ini tidak bisa dijadikan alasan. Karena bagaimana bisa peti kosong yang dikuburkan? Apakah tidak terasa berat atau ringannya peti itu ketika diangkat oleh petugas penguburan? Bedalah antara peti yang berisi mayat beratnya dengan peti yang kosong. Satu lagi berita yang diturunkan Tempo.co tertanggal 12 Juli 2021. Tempo.co Jakarta. Salah seorang tenaga kerja asing atau TKA Cina positif COVID-19 masuk ke Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku.
Pria yang diketahui bernama Kau Chang Kin tersebut tiba di Kota Bula pada Minggu 4 Juli 2021. Padahal status Kota Bula dan Kabupaten Seram bagian timur saat ini merupakan zona hijau. Dilansir dari laman trustmaluku.com, 2 hari setelah kedatangan Selasa 6 Juli 2021, Chow memeriksakan kondisi kesehatannya di RSUD Bula setelah mengalami demam, flu dan batuk. Hasil tes swab antigen menunjukkan pria yang diketahui sebagai investor atau supervisor itu terbukti terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani isolasi di RSUD Bula. Menanggapi kasus masuknya WNA positif COVID-19 ke Bula tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, Noaf Rumau, mendesak Satuan Gugus Tugas atau Satgas COVID-19 untuk lekas memperketat penjagaan di setiap pintu masuk dari berbagai daerah ke Kabupaten Seram bagian Timur, terutama di Bandara Kupar. Kerana diketahui satu WNA ini datang ke SBT melalui jalur udara, kata Noaf Rumau kepada wartawan Jumat malam 9 Juli 2021, dikutip Tempo dari Trust ID Senin 12 Juli 2021. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, Noaf meminta Satgas COVID-19 agar serius dalam bekerja. Pihaknya menekankan jangan sampai Satgas COVID-19 baru bergerak melakukan pencegahan setelah adanya paparan kasus virus corona di Kabupaten Seram bagian Timur. Menurutnya, tim Satgas COVID-19 sudah semestinya memperketat penjagaan di semua penjuru pintu masuk Kabupaten SBT tersebut. Tim COVID-19 bergerak cepat, jangan sampai ada kasus baru bergerak, katanya. Noaf juga mendesak Satgas COVID-19 untuk segera melakukan penyekatan di beberapa wilayah Kabupaten Seram bagian Timur, khususnya bagi warga yang datang dari kota Ambon dan Masohi yang langsung ke Bula. Pintu masuk ke SBT itu harus diperketat jagaan, serta pintu masuk transportasi udara di Bandara Kupar, katanya, seperti dilansir trustmaluku.com yang merupakan partner Trust ID. Selain itu, Noaf mengingatkan perusahaan minyak di Bula yang memperkerjakan tenaga kerja dari luar, yakni PT Citik dan PT Carles, agar di masa pandemi COVID-19 ini tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar. Sebab menurutnya, kedua perusahaan tersebut banyak memasuk tenaga kerja asal negeri tirai bambu. Politisi PKS ini juga mengingatkan PT Citik dan PT Carles, perusahaan minyak di Bula, agar di masa pandemi COVID-19 ini jangan dulu mendatangkan tenaga kerja dari luar, termasuk TKA Cina. Untuk perusahaan PT Citik dan PT Carles diperketat kerana mereka banyak tenaga kerja dari Cina, kata Noaf. Sekarang ini pemerintah harusnya mengupayakan bagaimana publik bisa yakin, bisa percaya kepada penanganan pemerintahan terhadap COVID ini. Itu yang penting lagi diupayakan. Dengan fakta-fakta, dengan indikator-indikator yang jelas keberhasilannya, dengan data-data yang jelas. Andaikan dilakukan pun upaya mengurangi, apalagi menyetop informasi yang bernada negatif ya terhadap penanganan COVID ini, itu tidak akan begitu berhasil kalau memang kenyataannya yang terpapar COVID tetap meledak tiap hari. Jadi publik sekarang membutuhkan hasil dari usaha keras pemerintah. Kalau usaha keras juga yang disampaikan, tidak tidur, orang tidur dia bangun, kalau itu yang disampaikan, rakyat sudah paham. Tetapi rakyat sekarang yang inginkan hasil dari usaha keras yang disampaikannya itu. Berkat usaha keras pemerintah,
sekarang telah menurun penyebaran virus segini. Hasil kerja keras pemerintah itu, bahwa pelayanan terhadap publik, terhadap pasien di rumah sakit sudah berubah dari yang dulu di lapangan misalnya, di halaman misalnya, sekarang sudah tertampung semuanya. Hasil kerja keras pemerintah telah bisa dirasakan oleh publik. Dari dulu tabung oksigen tidak ada atau kurang, sekarang sudah terpenuhi, bahkan berlebih. Itu yang diharapkan masyarakat sekarang ini, yang diharapkan publik sekarang ini. Jadi kalau sedang berupaya mencari tabung, bekerja keras mencari tabung, sedang berupaya melengkapi ini, melengkapi itu, sekarang masyarakat tidak begitu tertarik lagi. Masyarakat inginkan hasilnya gimana. Sebab keberhasilan itulah yang membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu menangani COVID. Mari kita berdoa, semoga Allah secepatnya mengangkat virus ini dari muka bumi ini, khususnya dari muka bumi dan alam Indonesia. Sekali lagi saya ingin sarankan kepada kita bersama, khusus bagi yang beragama Islam, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dan berzikir sebanyak-banyaknya. Mari kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan tinggalkan solat. Mari kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.